Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, mohon maaf udah 2 minggu gue nggak bikin konten. Ini gue mau bikin konten untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya banyak yang pertanyaan ya, kayak gimana? Mungkin kita akan jawab. Ya simak aja videonya ya. Oke, jadi ini kolom dapnia gue teman-teman. Ya ini kolom dapnia gue ya kan, lebarnya sekitar lebarnya 1 meter, panjangnya 2 meter. Nah ini gue kasih plastik ya. Ini awalnya warna merah ya, gue ngerasa warna merah nggak terlalu kelihatan, jadi gue balik aja biar jadi warna biru biar lebih kelihatan ya kan. Ini kalau moina gue teman-teman ya ada 2 yang kemarin teman-teman udah pernah lihat di video gue sebelumnya awal-awal itu yang judulnya bongkar-bongkar itu tuh. Nah kan lebar banget tuh kolomnya tuh 3x2. Nah ini gue ubah jadi kecil banget nih, jadi 2 kolom. Ini harusnya kapasitas 1 kolom nih jadi 2 kolom gitu. Kenapa? Karena gue agak sulit untuk mengontrol teman-teman ya. Maklum lah pegawai ya kan, jadi sulit mengontrol, makanya gua buat kecil kayak begini dan gua pendekin. Nah ini kolom apa nih, ini kolom lele gua nih ada 2 di sini, di depan ada 1 ya. Jadi karena gue sulit untuk mengontrol, makanya gue buat pendek-pendek kayak begini biar gampang ngontrolnya, biar gampang ngambilnya, terutama hama. Jadi masalah gue adalah di hama. Jadi kondisi kayak gue kayak gini, belakang sawah nih, kelilingin sawah semua nih, sawah, terus di samping rumah gue nih sungai. Nah, makanya agak jadi kendala ya kan, gue bingung nih sungai nih. Nah, ini biasanya biawak masuk. Ini kotoran puyuh gue yang kemarin gue buang itu ini buat pupuk tanaman ya. Jadi agak kendala adalah ini di luar rumah gue ya, ini di luar pagar ya. Luar pagar gua ini sungai di sebelah gua ya. Kebetulan belum kerja bakti nih, jadi tanaman beluntasnya banyak banget nih ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah gua buat seperti ini biar agak memudahkan untuk mengontrol, dan biasanya gua tiap pagi gua mencari hama. Nah kayak larva capung tuh gue ambilin, kayak apa namanya, kumbang-kumbang kecil gue ambilin ya kan. Terus nanti gue masukin ke kolam lele biar jadi makanan lele. Kemarin udah kumbang beberapa, sehari dapat 2 atau 3 ya, gue masukin ke kolam lele ya gitu teman-teman. Nah jadi seperti ini gue mau ngejawab pertanyaan teman-teman ya, apa sih yang media yang gue pakai. Halo ya, bersama Kada. Nah ini dari mulai kolom gua zaman dulu sampai sekarang mereka masih hidup di sini ya. Oke, jadi apa namanya, yang gua buat, yang gua lakuin adalah ini gue pakai media air lele plus, jadi air biasa gue campurin air lele plus gua kasih kotoran puyuh juga sesuai jurnal yang pernah gua kasih lihat dulu ya awal-awal ya. Gue pernah nge-share jurnal dari salah satu peneliti kita ya, anak Unair kalau nggak salah. Jadi gue ini kombinasi, kalau pakai kotoran puyuh aja dibandingkan dengan pakai kotoran puyuh plus air lele, lebih bagusan kotoran puyuh plus air lele. Jadi gue ini kombinasi. Nah itu air biasa gue kasih air lele, karena kalau air lele doang nggak mungkin dong, dengan kolam segini kan nggak mungkin ya kan. Jadi gue pakai air biasa, gue kasih air lele sebagai pakannya juga, karena di air lele tuh banyak fitoplankton dan lain sebagainya ya kan. Nah jadi nih kalau teman-teman pakai green water ribet kagak sempet, nah ini salah satu caranya pakai air lele ini. Ini kan seperti kita bikin green water ya, karena lele itu ngaduk-ngaduk makanan. Ini kenapa kok kalau pakai air lele atau air-air ikan yang lain tuh cepet ya, karena kan kotoran ikan tuh jadi pupuk, kotoran ikan jadi pupuk ya kan. Apalagi makan pakannya yang nggak habis juga jadi pupuk ya kan. Bahkan kalau ketika kita tambahin EM4 nih, kadang-kadang gua tambahin EM4 sama molase teman-teman. Jadi ke kolam lele gua kadang-kadang gua tambahin EM4 plus molase. Kalau misalnya biasanya seminggu sekali sih gua kasih, karena gua tahu kan nih pasti kan banyak pakan-pakan sisa ya kan, pastinya nggak bagus dong buat apa namanya, buat kondisi kolam si lele ini. Makanya gua kasih EM4. Jadi EM4 tuh fungsinya macam-macam nanti di sini. Jadi kalau di kolam lele ini gua kasih supaya perombakan kotoran-kotoran lele, sisa-sisa pakan itu bisa dirombak sama EM4, dan akhirnya kondisi kolam lele pun jadi bagus. Nah karena kondisi kolam lelenya bagus, akhirnya ya lelenya pun jadi sehat. Bahkan si bakteri EM4 dan mikroorganisme yang ada di EM4 itu bisa menjadi apa sih namanya, probiotik buat si lelenya ya. Jadi sistem pencernaan lele pun jadi bagus nanti. Jadi lelenya udah kayak minum Yakult ya. Lelenya bisa seperti minum Yakult ya kan. Terus juga kotoran-kotoran di kolamnya habis juga bersih, dirombak ya kan. Akhirnya hasil perombakannya itu bisa dipakai oleh fitoplankton. Akhirnya fitoplanktonnya makan dan hijaunya pun semakin cepat. Logikanya kalau pakai EM4,
kondisi airnya jadi lebih bagus, dan proses pembentukan fitoplanktonnya, alganya, dengan berbagai macam alganya, alga hijau, alga biru, ya kan, alga keemasan dan lain sebagainya itu jadi lebih cepat. Dan nanti pun berarti kan isinya di kolam ini banyak bakterinya dan mikroorganisme lainnya juga. Akhirnya nanti ketika kita berikan ke air, apa namanya, kultur kutu air kita pun jadi bagus juga. Akhirnya kultur kutu air kita ini jadi banyak isinya gitu. Jadi air hijau dari lele itu jadi banyak isinya. Ada fitoplanktonnya, ada apalagi, ada bakterinya dari E4-nya, ada jamur dari E4-nya. Kan di E4 perikanan itu kan ada Lactobacillus sama Saccharomyces ya, ragi ya. Oke, jadi dan gue tambahin kotoran puyuh pula gitu, jadi kan bagus gitu. Tapi ingat ya teman-teman ya, pengkondisian perairan, makanya cara gue supaya airnya bisa tetap bagus kondisinya, gue recycle. Jadi gue ambil beberapa air dari kolam apa namanya, kultur gue. Misalnya gue ambil 2 gayung, gue ambil pakai gayung, ntar gue praktekin ya. Tapi ini agak susah, gue sambil megang HP. Gue ambil beberapa gayung dari sini, gue buang airnya, tapi gue saring. Nah, gue ambil sekalian gue saring. Gue ambil, gue saring, gue buang. Misalnya nih gue ambil 10 gayung nih. Gue ambil 10 gayung dari sini. Setelah gue ambil 10 gayung, tapi sambil disaring ya teman-teman ya. Pasti nanti di saringannya ini kan ada kutu airnya. Nah, kutu airnya terserah mau teman-teman pakai buat pakan ikan atau masukin lagi gitu. Ya gitu ya. Jadi gue ulang, cara gue adalah supaya air ini tetap kondisinya bagus. Gue ambil beberapa gayung, misalnya 10 gayung nih. Gue masukin ke sini. Nah, ke saringan gue saring. Nanti hasil saringannya kan pasti banyak kutu airnya tuh. Nah, kutu airnya gue masukin lagi ke sini. Atau terserah teman-teman, kalau mau dikasih pakan ikan juga nggak ada masalah. Nah, nanti kan tadi gue udah ngambil 10 gayung nih. Nah, penggantinya nanti gue ambil dari air lele ini. Gue ambil, gue masukin ke sini gitu. Akhirnya airnya tergantikan gitu. Makanya ini kalau gue periksa dengan alat nih, ini kondisi pH dan kondisi TDS nya masih bagus teman-teman. Ini kalau gue periksa ya, gue punya pH meter nih. Nih gue punya pH meter di sini, bisa ngukur apa namanya, temperatur, bisa ngukur TDS juga ya, jumlah padatan terlarut di sini. Jadi kalau udah tinggi banget ya kan, nah itu gua akan kurangin. Ini pH, penunjuk pH ya. Jadi kemarin gua tunjukin ke sini, mungkin gua kasih lihat langsung aja ya. Ini kondisinya masih bagus sih menurut gua ya. Nih kita lihat. Oke. Kondisinya masih bagus. Ini pH ya. pH-nya masih kisaran 8,3 ya. Ini turun nanti nih. Tadi gua ukur sekitar 8, nih turun terus nanti. Pokoknya pH-nya masih sekitaran 8 koma dikit. Nah, jadi agak basah dikit. Ini tadi sih 8 nih. Jadi nah tuh kan turun kan. Nah, terus 25 derajat Celcius masih bisa ya kan. Terus TDS-nya kalau gue hitung, TDS-nya itu masih kisaran total padatan terlarut ya 140-an. Ini menurut gue sih masih normal. Jadi air mineral, air sumur yang biasanya kita minum biasanya TDS-nya segitu 140 ya kan. Kalau air murni, air aquades gitu, kalau teman-teman pernah minum air demineralisasi itu sekitar 0, ya 0,01, 0,02 ya kan. Kalau air O itu sekitar air reverse osmosis ya kisaran 0,20, 0,19 ya. Jadi ini masih bagus sih. 140 tuh bahkan air masih layak minum ya. Cuma siapa yang mau minum air lele? Cuma air segini masih bagus kondisinya. Nah, gue kemarin ngukur air cupang gue yang masih normal tuh segini. Kalau udah nggak bagus tuh kisaran 190, 180. Nah, itu tinggal nunggu mati aja ikannya ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kondisi ininya pun masih bagus ya kan. Makanya ya, gue recycle terus teman-teman. Gitu. Ini udah 2 mingguan ini ya. Gue panen setiap berapa hari sekali gue panen. Kita lihat sekarang kondisinya. Jadi itu tadi cara gue teman-teman ya. Jadi gue kombinasi. Gue pakai air lele, air biasa. Gue campurin air lele ya kan. Gue masukin sampai agak hijau ya kan. Sampai agak hijau ya kan. Terus berikutnya gue kasih kotoran puyuh. Nah, kotoran puyuhnya bisa berbagai metode teman-teman. Ini yang metode pertama, gue kasih kotoran puyuh, gue bungkus di sini. Yang pasti jangan bikin perairannya jadi kotor banget, dikit aja ya. Yang pernah gue baca di sumber itu kotoran puyuh diberikan, atau kotoran ayam diberikan kisaran maksimal 4 gram per liter. Maksimal 4 gram per liter. Gue ulang, 1 sampai 4 gram per liter. Kalau gue sih rekomendasikan 2 gram per liter aja. Karena kalau menurut gue kadang-kadang kadar 4 gram per liter itu menurut gue sih masih kebanyakan sih menurut gue gitu. Jadi kadang-kadang kalau pakai 4 gram per liter tuh airnya jadi menghitam ya gitu. Dan tergantung kondisi kotoran puyuhnya juga teman-teman gitu. Kotoran puyuh kan beda-beda tuh, karena kita kan beli di peternak puyuh, kita nggak tahu
itu dicampurin apa, dicampurin tanah kah, komposisinya berapa, dicampurin pasir dan lain sebagainya. Kemarin nih kotoran puyuh gue banyak pasirnya, jadi akhirnya bikin kotor lapisan atasnya, itu yang agak repot gitu. Nah jadi kalau saran gue sih maksimal 4 gram per liter. Kalau gue pakai 2 gram per liter. Atau kalau mau lebih asik lagi, kalau gue metode yang kedua adalah gue pakai gini teman-teman. Jadi kalau metode yang kedua gue pakai cara ini, dan menurut gue lebih asik sih. Ini kotoran puyuhnya gue taruh di ember ya kan, gue diemin, gue endapin. Setiap pagi gue ambil kotoran puyuhnya pakai gayung, gue ambil kotoran puyuhnya terus gue taburin ke sini, gue siramin ke sini. 1 sampai kalau kayak gini bisa setengah ember sampai 1 ember ya kalau kayak gini ya. Nah gue masukin, tergantung juga kepekatan kotoran puyuh yang kita berikan tuh seperti apa. Jadi kalau gue pakai caranya 2 itu. Tapi kalau gue sih lebih merekomendasikan pakai cara yang ini teman-teman. Lebih asik kita taruh di ember ya kan, kita siram ke sini gitu. Jadi akhirnya disiramnya juga pakai saringan teman-teman ya. Kalau bisa disaring. Jadi nyiramnya tuh disaring juga. Gimana caranya biar kondisi perairan ini tetap bagus, endapannya sedikit. Nah ini aja gue udah atur seperti itu aja teman-teman, endapannya masih banyak. Nah jadi dari kalau ada kotoran-kotoran dikit aja dari kotoran puyuh atau dari apapun, dikumpulin sama cacing darah, dibikin sarang sama mereka. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah ini terus apa namanya, gue mau kasih lihat sekarang ya kayak gimana ikannya. Bentar ya, gue mau kasih lihat ikannya lagi, bukan ikannya, apa sih namanya, leleknya lagi, kutu airnya. Nah kita serok ya, kita serok pakai ini. Susah nih nyeroknya, gue pakai serokan kecil aja ya teman-teman ya, agak susah nih gue sambil megang HP soalnya. Oke, kita serok aja ini di sini. Ini udah siang, udah agak siang ya, jadi si apa kutirnya udah pada ke bawah semua nih. Itu udah agak ke bawah nih, gue lihat, gue ilangin bleachnya ya tuh. Nah udah agak-agak ke bawah semua nih kutirnya nih teman-teman ya. Kita serok aja ya. Nih di sini gue nggak nyampe lagi nih di kolam sebelah. Sorry ya, agak susah nih, takut kecemplung gua. Oke, ini dia teman-teman, ini kondisi kutirnya ya. Nah ini dia. Oke, nah gue serok. Aduh susah banget seroknya ini ya teman-teman. Nah ini kondisi kutirnya. Ini kalau gue ambil ke sampai dalam lebih banyak lagi tuh. Nah ini campur. Jadi hama yang agak gua nggak bisa hindarin ini adalah jentik nyamuk teman-teman. Emang jentik nyamuk makan kutir? Iya, jentik nyamuk makan kutir, udah jelas ya. Apalagi kutir-kutir yang masih kecil gitu. Biarpun mungkin agak susah dia buat nangkap kutu air ya, tapi bisa. Jentik itu akan makan apapun yang ada di sekitar dia yang ukurannya lebih kecil dari dia dan muat ke mulut dia, pokoknya dimakan gitu ya. Gitu sih ceritanya. Jadi intinya sih kalau di sini sih, kalau di kolam kultur kita, pokoknya mau dia apa kek, mau dia jentik, mau dia moina atau apapun, kalau ukurannya masuk ke mulut dia pasti ditelan, itu aja gitu ya kan. Nah ini si moinanya ya, agak susah gue nyeroknya nih ya. Jadi gitu teman-teman. Nah gue mau praktekin sekarang yang kemarin nanya kan, gue buat ngejawab sekalian ya. Bang, praktekin cara recycle airnya, cara apa namanya, cara nyaring airnya gimana. Nah ini cara gue gini. Aduh kecemplung ya. Oke, cara gua ini agak susah, gue megang HP ya. Jadi cara gua adalah gua ngambil nih air, udah biasa aja sih. Kalau mau dibuang dulu boleh, tapi nih gua kayaknya nggak pengen buang dulu ya, masih bagus kok airnya. Nah gua ngambil 1 gayung nih ya kan, ini isinya kan fitoplankton semua. Nah kemarin gue sempat ngelihat ini di mikroskop, gue baru beli mikroskop, tapi mikroskop murah meriah muntah ya, jadi harga sekitar 200-an ribu ya. Gue lihat ternyata salah satu yang kelihatan itu, yang gue lihat adalah ini Euglena ya, Euglena yang warnanya hijau ya. Jadi ini di air lele gue kebetulan ada itu, tapi kalau di air lele teman-teman yang lain gue nggak tahu. Ini susah nih, gimana nih nyerok nih. Kagak bisa dicemplungin ya teman. Udah langsung aja teman-teman ya. Bagusnya sih kalau menurut gue ini disaring dulu. Nah ini gue nggak saring nih, karena gue nggak bisa sambil megang HP ya, nggak ada bocah yang megangin. Jadi gue langsung aja cemplungin ya. Nah, tapi saran gue bilang ya teman-teman ya, disaring. Saran gue disaring. Kenapa? Biar kolam kita lebih bersih gitu ya kan. Ini udah kita saring aja, itu masih bisa lewat gitu. Kelompok-kelompok apa, sampah-sampah bekas-bekas pakan tuh masih lewat sebenarnya, kita saring aja gitu. Nah ini gue masukin ya. Nah jadi gue kayak gini, gue masukin. Sebenarnya cara gue gitu ya. Nah, dimasukin semua ya kan. Kita misalnya masukin 2, misalnya masukin 3 nih. Nah kita masukin 3 ya kan. Nanti kita keluarin 3 juga bagusnya, supaya kondisi airnya bagus. Keluarin 3 ya kan.
dibuang kotorannya, tapi disaring. Kalau ini wajib disaring, karena kalau nggak disaring ya kutirnya hilang semua gitu ya. Ini juga ya, ini gua kolam lele yang ini juga gue saring. Nah gitu. Nah bisa juga teman-teman pakai cara ini dimasukin ke sini airnya. Nanti yang ini yang mau dibuang, kalau bisa jangan dibuang, masukin aja ke kolam lele lagi, tapi disaring gitu. Nah ntar kolam lelenya kotor dong. Iya jelas kotor, tapi kan lele pastinya lebih kuat dong. Makanya tadi gue saranin kolam lelenya lu kasih EM4 plus molase gitu. Jadi akhirnya dia akan bagus terus. Kan probiotik bagus ya. Jadi probiotik itu akan bagus buat si lelenya nanti. Ya kayak kita minum Yakult gimana sih? Gitu kan disarankan minum Yakult sehari sekali. Oh terserah sih. Ya jadi yogurt itu kan bagus. Itu kan yogurt ya. Yogurt itu bagus buat membantu pencernaan makanan di usus kita gitu. Jadi lele pun sama begitu juga ya. Jadi gitu sih teman-teman, itu cara gua. Nah kalau untuk yang kotoran puyuhnya tadi ya teman-teman ya, tinggal ambil aja di situ, terus lo masukin ke sini disaring. Nah gitu kira-kira. Udah itu yang gue lakuin teman-teman ya. Biarpun ini kan hujan terus ya, nggak tahu sih beberapa kali, ini baru sekali doang kemarin ngebum kelihatan pusaran merah, baru sekali doang. Habis itu ya biasa aja. Tadi seperti yang gue kasih lihat lele kutirnya menyebar ya kan, gitu aja sih. Nggak bum-bum banget. Cuma kalau menurut gue banyak sih, kalau kita, menurut gue sih udah lumayan bagus ya. Karena emang paling gampang menurut gue sih pakai green water ya. Dan pakai green water paling gampang banget biar nggak ribet. Kalau green water menurut gua nggak ribet, itu pakai lele emang, atau pakai ikan-ikan gitu ya. Kita ternak ikan, ntar air ikannya jadi hijau, karena kan bagus tuh, cepet, nggak perlu pakai aerator dan sebagainya. Anggaplah lele itu sebagai penggantinya aerator ya, kan dia ngaduk-ngaduk tuh gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman, mungkin dari itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman kira-kira seperti itu. Ini yang kurang tadi yang gue bilang ya teman-teman ya, kasih jaring nyamuk gitu. Karena dengan jaring nyamuk tuh bener-bener gue yakin banget, biarpun gue belum nyoba untuk skala besar ini ya, gue yakin banget itu bisa mengurangi hama gitu. Ini hamanya masih banyak nih, tapi tiap pagi gue pungutin, tiap pagi ada aja lagi. Nah ini contoh hama nih teman-teman nih, tuh hama tuh, ini di kolam dapnia gue. Nah, hamanya tadi tuh apa tadi hilang, kumbang air ya. Nah, kumbang air tuh biasanya gue ambil, gue injek, kalau enggak gue ambil, gue masukin lele, gue masukin tempat lele gitu. Banyak banget tuh. Mana tadi tuh kumbang airnya? Nah, inilah, ini dia nih, sini nih tuh teman-teman, tuh kumbang air tuh kabur tuh dia tuh, mana tuh hilang. Ya pokoknya gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang belum terjawab silahkan tulis di komen ya. Mohon maaf ya kalau gue lama balesnya gitu. Kalau gue lama balesnya mohon maaf. Nih dia nih kumbang airnya. Kalau gue lama balesnya wajar ya, maklum lah gitulah, namanya juga pegawai ya kan. Kecuali kalau gue punya bisnis sendiri, usaha ya kan. Ini dia tuh. Nah ini juga ini makanin dapnya nih, sama larva capung ya kan. Tadi larva capung gue lihat lagi makan jentik nyamuk ya. Larva capung lagi makanin jentik nyamuk. Tadi ada di mana tuh hilang, ada di sebelah sini pokoknya dah. Nah gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya teman-teman ya, atau kalau ada masukan-masukan dan lain sebagainya silahkan. Oke, terima kasih ya atas sudah nonton konten gue. Semoga bermanfaat ya. Doakan tetap sehat, doakan konten ini tetap maju ya kan. Nah, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.